Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narullah al-muqadah allati tattahiru 'ala al-af'idah. Itulah api yang disediakan Allah yang membakar sampai ke hati. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa barak. Jemaah yang mulia, alhamdulillah akhirnya kita bertemu kembali setelah saya ada sedikit-dikitnya dalam ingatan saya 2 kali pertemuan kita tidak bertemu, lebih kurang sebulan. Ya, saya mohon karena saya disibukkan beberapa kali mengurus, walaupun alhamdulillah kondisinya sampai sekarang masih bisa mandiri lah. Ya, istri saya dalam beliau terserang penyakit kanker payudara. Jadi kemarin yang membuat saya tidak bisa hadir itu beliau alhamdulillah ada seorang muslim, ya, orang baik lah. Saya sebut saja Pak Rahmat Sah. Jadi beliau ya saya bilang juga tangan Allah, nasrul minallah. Karena kalau dibilang akrab, saya nggak akrab, saya awalnya tak dekat saya. Ya, dan ya itu jalan dari Allah saja. Jadi satu hari dia mengundang saya di sebuah acara, ya saya nggak apa, saya hadir sebagai orang yang hadir saja. Tapi kelihatan sekali beliau mengistimewakan saya, meminta saya untuk kalau bersedia melakukan perjalanan dakwah ke Bali waktu itu. Jadi ada seminggu saya di Bali, dari masjid ke masjid di beberapa kabupaten. Dan di situ saya bawa istri, dan saya mengenalkan istri karena saya tahu dia kena kanker juga. Dan saya bilang istri saya ini terkena kanker payudara. Wah, dia langsung punya ihtimam, ya, perhatian yang cukup tinggi dan menawarkan bagaimana kalau kita periksa. Sampai dia bilang jangan pikirkan biaya, karena memang pertama bukan istri saya tak pernah mau periksa ke dokter dari sejak awal, tak mau. Jadi saya membujuk, karena ini orang sakit begini kan tak bisa dipaksa, harus bagaimana nyamannya dia. Jadi sebenarnya selama dia ikut mengaji, dia sudah diserang penyakit itu. Jadi beliau hadir, dan sebenarnya ini tadi bisa dia ikut, cuma karena tadi beliau masih mengisi pengajian. Cuma memang setelah beliau melakukan diet, ini mohon maaf ini agak sedikit panjang ini, karena ini ada juga hikmahnya. Ya, melakukan diet, jadi berat badannya menurun, walaupun alhamdulillah tidak drastis, karena untuk seumuran usia beliau itu masih ideal. Tapi memang belakangan sering meradang. Ini saya bantu dengan diruqyah, karena beliau meyakini bahwa ini penyakit tidak normal. Ini penyakit ada sebab-sebab lain, gitu. Dan memang diruqyah itu saya melihat, karena yang meruqyah saya langsung, saya melihat memang ada sesuatu yang semacam itu. Dan alhamdulillah diruqyah setiap hari itu memberikan pengaruh yang ya, dari sisi banyak hal membantu dia lebih kuat, gitu. Jadi pemeriksaan kemarin dilakukan di Kuala Lumpur, itu semua dia biopsi, kemudian PET scan. Tapi yang lucunya hasil PET scan ada sesuatu yang kelihatan di beberapa titik, kemudian secara khusus di MRI, periksa khusus, ternyata itu nggak nampak. Waktu biopsi terjadi penyebaran sampai ke getah bening di leher, tapi setelah itu hilang. Nah, itu yang jadi bentuk-bentuk semacam itu yang kita lihat dari situ, ya. Tapi persoalan di payudara tetap. Dan insya Allah nanti kami akan kemo di KL. Ini awalnya tak mau, tapi belakangan beliau sudah semakin nyaman. Dan memang kemarin sampai ada itu, masya Allah, tangan Allah itu bekerja. Saya bilang, bahkan ada yang menawarkan nggak usah ke rumah sakit. Seorang dokter
saya akan bantu kemo di rumah. Jadi saya bawa semua alatnya dari rumah saya dan tidak usah dibayar biaya yang lain-lain. Jadi bahkan obat juga dipangkas, dipotong. Jadi saya sudah merasa, wah ini Masya Allah, ini luar biasa. Dan obat bukan obat jenis kemo. Jadi kemo itu ada 3 level ya. Yang mana levelnya untuk ukuran ekonomi saja, tetap saja itu biaya tinggi kalau tak pakai BPJS. Nah, dia kasih level yang paling bagus, yang antibodinya bagus. Tapi ternyata pihak Kuala Lumpur tidak setuju. Kami yang tangani pertama. Kalau mau selanjutnya Indonesia silakan. Dan Pak Ahmad, mana yang Ustaz sama Ibu saja. Walaupun dia lebih setuju saya, alhamdulillah akhirnya saya putuskan. Ya sudah nggak apa-apa, karena memang kalau ke sana saya harus menyita waktu banyak. Tak bisa dakwah lagi. Minimal seminggu. Ini dokternya pun bilang harus seminggu di Malaysia. Jadi siap kemo, saya mau lihat perkembangannya. Tapi kita lihat saja nanti apa bisa cancer. Karena kesibukan masih alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saya sampaikan dalam rangka mohon doa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya nggak hadir itu sebenarnya bagian dari salah satunya itu. Ya banyak herbal, banyak yang sifatnya suplemen yang untuk meningkatkan imunitas tubuh itu banyak sangat membantu. Itu. Baik. Pelajaran kita malam ini itu saya pikir nggak sampai 40 menit, 33 menit. Kita akan diskusi tentang ini surat Al-Humazah 6:7. Narullahil muqadah allati tattaliqu 'alal afidah. Ya. Api, nar itu kan api neraka. Al-muqadah, muqadah itu memang yang dinyalakan. Nah, yang menarik bukan ini mau kita bahas, allati tattaliqu 'alal afidah. Yang dia itu sampai membakar. Nah, yang dibakarnya ini kalau bahasa Quran ini afidah, nurani. Jadi yang dibakar ini api neraka ini bukan cuma bakar fisik, tapi bakar perasaan. Pernah nggak kita merasa sangat tidak enak? Gitu. Jadi itulah. Nah, ini yang mau kita urai. Apa saja siksa-siksa perasaan yang diberikan di neraka? Bentuk-bentuknya kayak mana? Ya, jadi penghuni neraka itu nanti akan disiksa secara selama ini saya sampai lupa sebenarnya ini sudah lompat kajinya atau tapi kalau pun lompat nanti kita bisa mutar balik. Ya, kita ini sebenarnya saya masuk langsung ke siksa perasaan, siksa batin. Gitu. Jadi siksa neraka itu bukan siksa lahir tapi lahir batin. Makanya Nabi mengingatkan, walau modal kita cuma 1 biji kurma, selamatkan dirimu dari api neraka dengan biji kurma itu dengan cara apa? Sedekah. Jadi sedekah itu, ya, nggak usah kita berpikir bahwa sedekah itu diterima bulan. Yang penting kita memberikan yang tulus, dan semua yang kita berikan dengan tulus, diterima atau tidak diterima oleh yang menerima, itu tetap diganjar Allah dengan kebaikan. Itu yang harus kita pahami itu. Ya. Nah baik, kita lihat ini pelan-pelan. Apa bentuk siksa batin pertama? Pertama adalah cacian yang terus-menerus dari malaikat penjaga neraka. Pernah nggak kita dicaci, dimaki, dipermalukan? Kalau bahasanya lebih tepat mungkin dibully terus kan. Kalau sekarang tidak sedikit orang yang pergi ke sana kemari dengan kafilah pendukung atau yang menyertainya begitu banyak. Tidak ada tempat dia pergi kecuali orang sudah menyiapkan sambutan, dan tidak ada orang yang berani mencelanya walaupun dia melakukan kesalahan. Nah, itu kan dunia. Walaupun dia salah masih dielulukan orang. Walaupun dia, ini kalau pakai, mohon maaf ini saya nggak ada urusan dengan politiknya, tapi istilah yang sedang populer sekarang, bangsa tolol atau bajingan tolol. Gitu. Walaupun dia bajingan tolol, tapi jika punya jabatan, jika punya kekayaan di dunia ini, itu dihormati.
Tapi di neraka, walaupun dia orang yang dimuliakan, dia akan dibuli. Dan siapa yang membuli? Para malaikat. Ya. Salah satu bentuk penghinaan untuk mereka adalah pertanyaan yang melecehkan. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalau boleh saya berterjemahkan bebas, kalian kan orang-orang pintar kalian, nggak bodoh kalian dulu kan? Yang kalian bilang bodoh itu kan orang yang masuk surga kemarin kan, yang sekarang udah di surga sana kan, ya kan? Nah sekarang aku mau tanya sama kalian, apakah ada datang Rasul yang mengingatkan tempat ini sama kalian? Yasluna 'alaikum ayati rabbikum, yang memaparkan kepada kalian ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepada kalian pertemuan hari ini. Kalian lantam kemana? Ini mohon maaf, jangan Bapak mengira mata saya kemarin itu sekedar acting aja. Ya. Kau yang lantam kemarin mana? Sampai sama kau kan? Waduh. Jadi kalau boleh kita bilang ini penghinaan. Tapi mereka juga tidak bisa membantah. Mereka menjawab, bala, benar sudah datang. Tadi saya bantah. Mereka yang mencoba melecehkan, merendahkan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kalau disuruh dia membakar Quran berulang-ulang, itu nanti ditanya. Sampai zaman Quran itu, tapi kau bakar kan? Bukan kau baca, ada kau baca. Kenapa kau dendamkan di sana Quran? Dan supaya kau tahu bahwa peringatan itu ada dalam Quran tentang hari ini. Apa enggak stres sekali kita dibuka itu? Kalau sedikit saja kita ikut apa maunya Allah, kita insya Allah selamat sebenarnya. Ya, ini yang pertama. Jadi bentuknya apa? Caci maki, pelecehan, pembulian. Tapi bentuk pembuliannya itu langsung ke nurani, menelanjangi ke apa? Keangkuhan mereka selama ini, kesombongan, engkarnya mereka menerima kebenaran. Karena memang sebenarnya dakwah Islam ini, apalagi di negeri kita sekarang ini cenderung walaupun sekarang ini kan kena terlalu kentalnya nuansa politik, ibarat makanan ini garam politiknya terlalu banyak. Semua politik, semua politik. Sampai kita lupa bahwa anak kita sudah berubah sekarang. Cara belajar mereka, moral mereka, hidup mereka, pergaulan mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka biasa ucapkan, cara mereka ngomong, bagaimana mereka beradab di antara kita, udah berubah. Tapi nggak ke situ kita. Siapa sih yang peduli dengan anak-anak remaja hari ini? Itu geng-geng motor itu kan mayoritasnya anak remaja ya. Pernahkah kita melihat dari sudut yang berbeda? Dari oke lah kita marah, kita kesal, kita geram, kalau ketangkap sampai ditempelin, dipukul, digimbal, mati sekalian. Itu marah kita, itu emosi kita. Tapi tahukah kita bahwa itu remaja, anak muda? Kenapa mereka begitu tiba-tiba di sana sini seperti itu, bahkan ada yang jadi begal? Kenapa mereka menghabiskan malam mereka dengan mengendarai kendaraan, membawa celurit, membawa panah? Ada apa dengan mereka? Itu yang hilang dari karena kita nggak fokus. Mohon maaf, saya semua dakwah terarah, semua grup-grup WhatsApp terarah cuma bicara tentang politik. Kalau persoalan kita jauh lebih besar dari sekedar masalah politik. Ya, ini pertama. Yang kedua, para malaikat membiarkan penghuni neraka yang meminta tolong, berteriak, minta tolong, minta dikasihani, itu didiemin saja. Para malaikat tidak peduli sama mereka. Bayangkan, ada, kalau boleh dibilang di sini disediain minum, taruh ini kehausan, kita akhirnya minta, ya nengok pun enggak. Kalau pun nengok ini udah balik. Kemarin nggak haus pun kita disiapkan minum kita. Apa yang kita mau pun disediakan. Kalau sekarang itu zaman begitu di tengah-tengah kita sekarang, banyak orang begitu. Apa yang dia mau, dia bisa dapat. Wa qala alladziina fin nar
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, li khazanati jahannam, kepada khazanah. Ini yang dimaksud khazanah karena penjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Jadi kan malaikat disebutkan dalam Quran di neraka itu jumlahnya 19, itu petugas utama. Tapi Zabaniyah, khazanatuha, penjaga neraka, itu bilangannya Allah hebat. Jadi mereka ada di pos-pos penjaga. Berteriaklah ini, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Itu teriak-teriak, gak minta keluar dari neraka. Malaikat, tolonglah keluarkan, enggak. Tapi bilanglah sama Allah, kasih 1 hari saja, 1 hari saja, kami bisa diringankan azabnya. Apa jawaban malaikat? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kan dah datang kemarin Rasul kepada kalian menjelaskan ini semua. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Jadi artinya kalaupun kalian dibiarkan sekarang, udah diingatkan nggak dulu waktu itu bahwa nggak ada keringanan azab di sini? Mereka jawab, bala, fad'u. Kalau gitu silakan teriak, silakan minta apa saja. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang kafir itu gak akan berguna hari ini. Coba, itu kan dihinakan, dipermalukan, dijawab, tapi kemudian dikuliti. Menyedihkan sekali itu. Ketika mereka, ini disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 49-50. Ketika berada dalam puncak kesulitan, yang dicari mereka langsung pimpinan malaikat neraka, Malik. Ini diabadikan dalam surah Zuhruf ayat 77. Ya Malik, mereka panggil Malik. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Arti bebasnya. Udahlah bilang sama Allah, biar mati sajalah kami di sini. Udah nggak tahu lagi. Jangan. Saya tadi ada lihat, kenapa ada tentara mukuli pakai rotan, mungkin maling ketangkap atau apa gitu kan. Mungkin bapak ibu ada lihat dia paku pakai selang atau apa pun, pakai selang paku ampun tergeletak. Ada berhentinya malaikat. Maaf, tentara itu. Malaikat tidak. Dan pukulan pertama, pukulan kedua itu lebih sakit, pukulan ketiga lebih sakit lagi, pukulan keempat lebih sakit lagi, dan nggak ada pingsannya, nggak ada semaput, nggak ada. Dalam kondisi sadar terus mereka menerima itu. Maka mereka bilang, matikan saja kan. Maka apa jawaban Malik? Innakum makisuna laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Udahlah, tinggal sajalah di neraka ini, karena kami benar-benar telah membawa kebenaran kepadamu. Tapi ingat gak waktu kami sampaikan kebenaran, kebanyakan kalian benci malah dengan kebenaran itu. Karihun, gak suka kalian. Diingatkan tentang akhirat, mereka bilang ini bukan khutbah, ini bukan agama, ini ruang politik, ini ruang ekonomi, jangan bawa-bawa agama di sini. Kan kalian bilang gitu kemarin kan? Ya Allah, sedihnya nasib orang begitu. Ini pasti ayatnya ada, menunjukkan bocoran diskusi penghuni neraka itu sudah sampai sama kita. Lihat nanti surat Zuhruf ayat 77 sama 78. Wa qalu, dalam surat Al-Mulk, "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id." Nangis, berduka. Kalau kita dengar aja kemarin dan kita faham, kita pikirkan peringatan itu, nggak akan jadi penghuni neraka kita. Ini kan kita remeh, kita nggak peduli, kita nggak mau dengar. Dan ini sekaligus, ini dalam surah Al-Mulk ayat 10, sekaligus pengakuan mereka bahwa perlakuan mereka adalah dosa. Mereka punya telinga, punya akal,
yang seharusnya bisa mendengar tidak mau mereka dengarkan agama. Mereka lihat agama dikelola oleh orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Mereka bilang, wah kalian memang orang-orang suci lah, tak usah gabung-gabung kemari. Ini dunia apa semua? Sana saja kalian di masjid, urus masjid sajalah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, termasuk azab pada jiwa mereka adalah mereka disiksa sambil dicela. Di antara jenis celaan itu disebutkan dalam surah Ad-Dukhan, Zuq innaka antal azizul karim. Kalau bolehlah saya pakaikan bahasa bebas. Pak Presiden, nikmati ya sekarang. Zuq, kata Zuq itu rasakan. Innaka antal azizul karim. Bukankah kau dulu orang yang dimuliakan, ditinggikan, dihormati? Ya kalau boleh pakai bahasa itu, apa kabar Pak Presiden? Pak. Apa kabar orang kaya? Pak. Apa kabar Pak Gubernur? Pak. Apa kabar orang hebat? Pak. Coba bayangkan, dihormati tapi ditepuk. Kenapa? Itu kan kalian dulu kan? Supaya kalian tahu bahwa kemuliaan kalian, ketinggian kalian, kehormatan yang kalian punya itu gak laku sekarang. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 49. Inna hadza ma kuntum bihi tantarun. Orang-orang itu sambil dipukul, disiksa, sambil dibilang, inilah dulu yang kalian ragu, kalian tolak, kalian gak terima, kalian gak percaya. Kalian bilang bahwa akhirat itu dongeng-dongeng orang-orang yang sok alim, sok suci. Ada satu tokoh politik pernah bilang, macam pernah saja mereka bidik ke akhirat. Saya cenderung melihat kalimat itu memurtadkan dia dari agamanya Islam. Kalau dia tidak bersyahadat, dia tadi macam-macam. Saya juga nggak punya kepentingan politik. Semoga saja Allah memberi kesempatan dia bertobat sebelum mati. Ya. Tapi kalau tak mau tobat, ya mungkin memang dia sudah mengambil itu tadi. Sungguh ini adalah azab yang dulu kau ragu. Kata ragu itu, kau kan gak percaya ini dulu kan? Nah ini lagi kau gak percaya itu ada. Sekarang dia di sini nih. Ini neraka yang kau kemarin tidak terima. Ini dia. Ini tempat tinggalmu sekarang. Ya Allah. Makanya kata kunci sebenarnya, kalau kita memahami ini nanti Pak, kalau ada orang yang berburu dunia dalam hidup Pak, kata Pak sholat sunat, ibu sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat, itu tuntas. Dunia ini Allah kasih kenikmatannya semua. Memang nggak sekarang, nanti Allah kasih. Tapi sudah Allah sudah garansi melalui Nabi SAW bahwa siapa orang paling kaya di Medan. Coba perhatikan rumahnya apa semua. Kemarin waktu di KL, Pak Rahman bilang ini kita nanti sore kalau apa kita ke rumah. Dia pergi, saya tidak, karena saya waktu itu ke Malaka. Jadi beliau sore ke rumah orang yang punya perusahaan atau pemilik usaha kereta api di Kuala Lumpur. Area rumahnya Pak 10 hektar. Saya pulang habis maghrib, Pak Rahman sampai tunjukkan ini Ustaz. Ini lihat, ini rumah dia. Amin gak pernah masuk rumah kayak begini, apa staffnya? Amin tak pernah masuk rumah. Ini tunjukkan. Rumah itu ada danaunya, ada lapangan 10 hektar. Di Medan ini siapa yang rumahnya? Kawasan rumahnya sampai segitu. Tidak usah di Medan, mungkin di Indonesia. Kalau punya pulau sih oke lah. Ini rumah tinggal dia, dan itu bukan di kampung, di Kuala Lumpur. Tapi kecil itu. Karena ternyata Allah tidak menyediakan dunia ini untuk orang beriman. Allah menyediakan akhirat dan surga untuk orang beriman. Maka dibarter Allah. Kalau cuma mau dunia, rajin aja sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Karena harganya itu jauh lebih mahal dari dunia dan di sini. Iya, oke. Kemudian yang keempat, di antara azab terhadap batin adalah azab tersebut sangat menghinakan. Jadi kalau sekarang dimuliakan, dieluk-elukan, karena air hujan setetes pun nggak boleh.
kaki tak pernah injak tanah. Kalaupun injak tanah yang sudah disterilkan. Tapi nanti wajah mereka diseret di neraka. Jadi bukan yang maksud diseret. Jadi kalau boleh dia terlungkup, jadi kepala rambutnya dipegang, mukanya itu yang diseretkan di dasar neraka ya. Begitulah Allah menghinakan mereka yang di dunia dipuja-puji itu. Ini. Yauma yus'abuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret di neraka di atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakan sentuhan api neraka ini. Yu'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, dipegang ubun-ubun dan kakinya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari, jadi kalau mereka pernah, saya sampai sekarang ingat, seumur saya tidak lupa. Waktu saya masuk kuliah, masa tahun mahasiswa. Jadi di antaranya kami latihan baris berbaris, yang melatih itu menwa. Menwa itu saya kan masih bodoh dari kampung, saya pikir itu tentara. Waktu itu, jadi tampilannya tentara, pula kan semuanya atribut tentara. Jadi waktu itu saya disuruh tahap, saya balik itu jalan, santai saya jalan, tiba-tiba ditendang saya, wah tersungah. Saya bayangkan sehina itu, bahkan jauh lebih hina lagi perlakuan. Karena saya terus terang saya merasa dihinakan itu waktu itu. Maka sampai sekarang nggak lupa saya. Cuma syukurnya orangnya nggak saya tengok mukanya, sehingga nggak dendam. Nggak tahu saya siapa, mukanya itu siapa kan. Karena kalau mau dendam dia memang saya dendam. Tapi peristiwa itu tidak hilang dari ingatan saya. Kenapa? Karena terasa begitu rendahnya saya diperlakukan. Ya, awak baru datang dari kampung mau kuliah, awak baik-baik, bagus-bagus, tiba-tiba dari belakang lari kau, kata. Tapi dengan main tendang, tuh sungkurlah. Begitulah. Hari diceritakannya. Mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dulu selalu kau dustakan. Da itu maknanya mendorong dengan keras dan kuat. Yang dorong ini malaikat. Allah telah menamakan azab akhirat dengan azab yang hina, dengan penghinaan yang sangat besar. Itu yang kelima. Keenam, ini kena banyak yang saya sampaikan ringkas-ringkas. Di antaranya juga ditampakkan dosa mereka di hadapan makhluk Allah yang diciptakan dari awal hingga hari kiamat. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Mestinya abang saya duduk di kursi ini, mesti bapak panggil ustaz saya. Kenapa? Masih rahasia maksiat saya. Tak ada bapak tahu saya maksiat. Kalau tak bertobat saya, apalagi na'udzubillah kufur kepada Allah, masuk neraka, dibongkar langsung. Ya Allah, inilah petinggi kita, inilah orang mulia kita, inilah orang yang dulu menganjurkan kebaikan kepada kita. Ternyata lebih rusak dari Anda, dibongkar. Ya. Hari di mana ditampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia kekuatan dan tidak pula seorang yang menolong. Gak ada lagi yang mau bela dia. Tapi yang pasti orang akhirnya patuh dan dia masuk neraka. Inilah pula tingkahnya selama ini. Gak tahu kita. Makanya kita tidak dibenarkan untuk memuji siapapun di depannya atau di belakangnya. Karena kita tidak tahu aslinya dia. Jika dia melakukan kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Atau tidak perlu memuji dia, puji sajalah Allah, memberi karunia itu kepadanya, dan ingatkan dia untuk mensyukuri nikmat itu dari itu. Itu yang harus kita lakukan. Allah berfirman setelah menggambarkan kebinasaan orang-orang dari kaum Nuh, Ad, Samud, Lut dan Syu'aib. Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itulah hari di mana manusia dikumpulkan, dan itulah hari di mana segala orang akan menyaksikan, mashhud, akan melihat. Siapa akan melihat siapa?
Kenapa dia masuk neraka? Orang tahu semua. Kalau sini, apalagi zaman kita sekarang, zaman kemuliaan ditandai dari sosmed. Ya, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang Allah azab pada hari kiamat, ditampakkan keburukannya di hadapan manusia dan dia buat terkenal di hadapan seluruh makhluk, maka sungguh, jadi keburukannya bukan cuma saudara-saudara. Mau tahu nggak kalian siapa pelaku zina itu? Siapa pelaku khamar, peminum khamar itu? Nah, nih kita panggilkan. Nah, ini ilustrasi saja. Kita panggilkan si Anu bin si Anu. Terbelahlah penghuni neraka ketika melihat bahwa ternyata orang ini masuk neraka karena perlakuan yang seperti itu. Ya Allah, dunia saja kita dipermalukan, ampunkan, apalagi akhirat. Ya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Tuhan, janganlah Engkau hinakan kami pada hari berbangkit. Aku likulli ghadir, di hari kiamat kelak, kata Nabi, setiap pengkhianat akan membawa bendera yang dikibarkan tinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Ketahuilah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang penguasa terhadap rakyat. Negeri kita ini kan ampun-ampun kali kita ini. Orang diangkat, kenapa orang berburu meminta jabatan itu tadi, karena jadi pejabat itu nikmat kan. Jadi penguasa itu dihormati. Jadi penguasa itu bisa ambil apa saja. Apa negeri kita sudah bebas korupsi? Nggak usah cerita korupsi. Orang yang memberantas korupsi, maka itulah juga koruptornya. Itu yang terjadi di negeri kita. Pemimpin-pemimpin yang seharusnya melayani malah minta dilayani, menjaga keamanan malah dialah pembuat ketidakamanan. Itu yang terjadi di negeri kita. Nah, siapa orang nanti dia akan disuruh pegang bendera. Bendera yang paling tinggi akan dikibarkan. Tapi coba bayangkan, si pengibar adalah si pengkhianat itu. Sehingga semua rakyatnya tahu itu dia. Itu orang yang selama ini di dunia kita kasih amanah, tapi dia tidak amanah. Itu. Kemudian penyesalan atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Ini bentuk penyesalan ini kan batin. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarru nadamah lamma ra'au al-'azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Kalau bisa nebus pakai harta dan dia punya dunia ini, dia akan datang sama Allah, ya Allah, tolong jangan masukkan aku dalam neraka. Dunia ini kuserahkan kepadamu kembali. Dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberikan keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak ada. Oke, aku tak butuh harta, Allah tak mau harta. Kau buat apa? Kenapa kau buat? Itu saja yang aku tanya. Karena aku akan balas sesuai dengan apa yang kau usahakan. Itulah kenapa di sini saya pikir jelas sekali kelihatan untuk beriman, untuk bertakwa modalnya bukan duit, modalnya bukan jabatan. Untuk bertakwa modalnya adalah kesabaran, keimanan yang kemudian kita lanjutkan dengan sabar. Ini saja. Yuk kita tahajud mulai malam ini setiap malam. Kan butuh apa kita itu? Butuh duit? Enggak. Butuh apa? Butuh jabatan? Enggak. Apa yang dibutuhkan agar kita bisa tahajud setiap malam? Pertama, kualitas keimanan kita tidak anjlok. Kedua, walaupun kita sudah berada di keimanan yang stabil, butuh kesabaran untuk mulazamah. Mulazamah itu artinya apa? Melakukan secara lazim, terus menerus amal yang namanya tahajud. Siapa yang paling berat akan kita hadapi dalam melaksanakan salat tahajud? Diri kita sendiri. Kalau suami bukan istri. Saya salah satu nasihat yang saya berikan sama istri saya setiap saya meruqyah atau setelah meruqyah atau saya berjalan sama dia. Setelah Allah memberimu sakit, ternyata karunia yang Allah berikan itu banyak sekali sama kita. Pertama, kau semakin dekat kepada Allah, dan kedua, kami suami dan anak-anakmu juga semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kami akan menyediakan waktu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan.
Dan kau juga akan membaca Quran dan kau teringat berharap kemudian Allah memberi keberkahan. Begitu juga dengan kami semua. Marilah kita nikmati penyakit ini sebagai jalan kita dekat sama Allah. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Kenapa? Karena modelnya bukan duit. Kalau untuk sembuh itu yang punya prerogatif Allah. Karena kalau kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke dokter, kita pergi kemana, itu ikhtiar. Tapi yang ngasih sembuh siapa? Allah. Kalau gitu, kemana kita pergi? Lakukan semua ikhtiar yang dia halalkan dan tetap minta sembuh sama dia. Dan untuk minta sembuh sama dia nggak butuh duit kita. Dia nggak butuh posisi itu. Begitu dalam itu. Ya. Oke. Ini yang terakhir seperti itu. Azabnya semakin bertambah. Jadi kalau tadi penyesalan yang tak ada gunanya, mau diganti pakai apa? Mau tebus pakai apa? Kalau sekarang ada orang bersalah, supaya kesalahannya dihukum, divonis dengan lebih rendah, dia bisa bayar sekian. Udah rahasia umum itu. Teman saya masuk penjara, pas mau dibawa ke penjara, dia telepon saya, Ustaz, akhirnya saya ditahan. Oh iya, saya diminta sekian. Saya bilang saya tak punya duit karena saya tidak ada ambil apa-apa. Tapi mereka tidak peduli karena saya tidak bisa kasih. Akhirnya saya dapat vonis sekian. Ya saya mengatakan nikmatilah itu dengan baik. Walaupun setelah dia keluar, sudah keluar, dia panggil saya dalam rangka tasyakur keluar. Dia ceritakan kronologi kenapa dia akhirnya ditangkap dan dipenjara. Ternyata persoalannya adalah kurang tawakal sama Allah. Dia tak ambil duit, tapi dia punya tanda tangan. Kenapa dia buat tanda tangan? Karena dia memikirkan kalau dia tanda tangan, maka kehidupannya sekian tahun ke depan akan lebih baik, lebih aman, jabatannya tidak diganggu dan sebagainya. Fakta, saya bilang mahal harga tawakal itu, Pak. Ya, baik. Para penduduk neraka juga berharap agar segera dimatikan. Ini tadi sudah kita lihat ya. Ketika mereka tidak berhasil minta dimatikan, mereka mohon agar siksa dikurangi. Ini juga sudah kita bincangkan. Namun semua ditolak. Fazuqu falan nazidakum illa azaban. Karena rasakan, maka tidak akan ada yang bisa menambahmu selain azab Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Makanya mereka bilang dalam Quran, "Ajazina am sabarna ma lahu min mahis." Kita mau sabar, kita mau keluh kesah, kita mau teriak-teriak, nggak akan berkurang azab Allah ini. Kalau strategi katanya orang ketangkap, kalau udah ditangkap polisi supaya jangan dipukul terus, teriak-teriak, ampun Pak, ampun, teriak-teriak supaya polisinya juga, nah udah terakhir kan pukul lagi. Di neraka mau teriak mau kayak manapun sampai keluar tenggorokanmu itu. Mau menangis sampai air mata darah yang keluar, tidak akan dikurangi azab. Allah, astagfirullah. Ya. Dari sini kita tahu bahwa azab neraka bukan azab yang konstan. Namun azab neraka adalah azab yang semakin lama semakin bertambah berat bagi penghuninya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah terakhir ini sebelum ini kita sudah mau dekat Isya. Tapi masih ada sebenarnya banyak lagi yang lain. Cuma saya mau bilang, penghuni neraka itu semakin hari mukanya semakin mengerikan. Kalau kita melihat ada maling ketangkap, begal ketangkap, apa yang terjadi sama muka? Kalau sudah dikebukin orang, masih cantik kan? Masih handsome kan? Itu masih sebentar aja dipukuli, paku udah bengap. Mohon maaf, pipi udah rata sama itu. Jadi nggak nampak lagi yang mana mancung. Sudah itu udah naik, mata udah cipik. Coba bayangkan setiap hari penghuni neraka disiksa, seperti apa muka mereka. Makanya salah satu karunia yang diberikan kepada penghuni surga adalah mereka bisa melihat siapapun saudara mereka yang di neraka. Saya nggak tahu caranya gimana. Kalau boleh yang caranya kalau kita bilang mengakses melalui komputer, tag mereka lihat search Sianu binti Sianu, Dianu bin Sianu, terdapat posisi di neraka Sa'id, posisi di neraka Jahim, posisi di sini, kemudian dia cari apa kondisi existing terkini dia update, maka menangislah mereka karena saudara mereka itu sudah tidak dikenali lagi dari bentuk. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Ya wajar dong dibakar, hangus.
Dan jangan lupa penghuni neraka itu dalam hadis disebutkan satu orang penghuni neraka itu kalau berdiri itu setinggi gunung paling tinggi di muka bumi. Jadi kalau surga kita paling 1 meter berapa? Nanti masing-masing orang di neraka, yang di neraka itu tingginya sampai setinggi gunung paling tinggi. Kalau tinggi gunung paling tinggi apa gunung paling tinggi di muka bumi? Himalaya, setinggi itu. Maka jangan heran kalau bahu ke bahu ini perjalanan atau kulitnya saja itu diceritakan ada yang menyebutkan bahwa sekitar 30 sampai 40 meter tebal kulit. Ini kalau kulit ini untuk apa kita kulit yang itu tebal sekitar 30 sampai 40 meter. Kulit itu wajar dong karena dia punya tinggi yang setinggi itu. Ini kalau dilalui ini jalan 3 hari 3 malam kalau jalan kaki orang dari atas bahu ke bahu. Kalau sekarang jalan 3 hari 3 malam kemana itu? Kalau sebesar itu satu penghuni neraka, coba bayangkan sebesar apa neraka. Orang matahari saja dicemplungkan dalam neraka itu disebutkan itu. Mereka akan dicemplungkan bersama dengan apapun yang mereka sembah. Kalau mereka sembah patung, patungnya dicemplungkan. Kalau mereka sembah matahari, mataharinya dicemplungkan. Bulan dicemplungkan. Seberapa besar? Makanya itulah kenapa setiap sholat salah satu doa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi menganjurkan ini dibaca sebelum salam. Bil alamin innaka hamidum majid. Baca ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sudah melazimkan ini cukup lama ya. Saya tak tahu lagi sudah berapa puluh tahun. Karena dari sejak saya menghafal doa ini tak pernah putus saya membaca. Begitupun setan pun lebih kuat pula lagi. Ya, karena setan tak ada cerita itu siapa saja dia. Nabi saja mesti dia coba untuk dia rusak. Ya semoga Allah jaga kita, membuat kita semua berada dalam kebaikan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.